Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 18 November 2020, Rabu, Pekan Biasa ke-33, disusun oleh Frater OP Lasakar SVD dan dibawakan oleh Frater Rifanyopan SVD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini? Hei bersaudara, umat Kristus, bintanglah ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu, baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali.' Akan tetapi, orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina.' Katanya kepada hamba itu, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota.' Datanglah yang kedua dan berkata, 'Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina.' Katanya kepada orang kedua itu, 'Dan engkau kuasailah 5 kota.' Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, 'Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur.' Kata bangsawan itu, 'Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh, dan menuai apa yang tidak kutabur. Jadi demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembali uangku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya.' Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, 'Ambillah mina yang satu itu, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu.' Kata mereka kepadanya, 'Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina.' Ia menjawab, 'Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku.' Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, Yesus dalam kisah Injil hari ini menceritakan perumpamaan tentang uang mina. Dikisahkan bahwa sebelum pergi ke sebuah negeri yang jauh, kepada 10 orang hambanya, sang raja memberikan 10 mina kepada mereka. Masing-masing orang mendapatkan 1 mina. Mina yang diperoleh diminta untuk dikembangkan, sehingga pada saatnya akan diminta pertanggungjawaban ketika sang raja kembali. Alhasil, hamba pertama menghasilkan 10 mina, yang kedua menghasilkan 5 mina, dan yang ketiga tidak menghasilkan apa-apa. Kepada mereka yang berhasil diberikan penghargaan atas tanggung jawab dan kesetiaan yang besar terhadap hal-hal kecil. Sebaliknya, yang malas, yakni lalai melaksanakan tugas, mendapatkan hukuman karena telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, seperti para hamba yang diberi 1 mina untuk dikembangkan, begitupun kita telah dianugerahi Allah karunia berupa kemampuan diri atau bakat, cinta, kebaikan, dan kebajikan lainnya. Karunia Allah yang diterima hendaknya dikembangkan demi kerajaan Allah dan pelayanan bagi sesama manusia. Belajar dari hamba yang pertama dan kedua, kita hendaknya dengan penuh tanggung jawab dan giat mengerjakan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita dalam hidup ini. Sekecil apapun karunia yang diperoleh, apabila dikerjakan dengan setia, akan mendatangkan hasil yang luar biasa. Kesetiaan dan tanggung jawab menjadi kunci meraih kesuksesan. Sebab itu, janganlah kubur kasih karunia yang telah Allah beri. Allah Tritunggal Maha Kudus, karuniakanlah kepada kami hati yang selalu setia dan bertanggung jawab dengan hal-hal kecil, sehingga kami boleh menikmati kasih-Mu yang besar dan agung. Amin. Saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, Subat tunggu bagus. Mari batuk sila